Perkenalkan, nama saya Gita Aulia Ginting, NIM 20125102. Halo, perkenalkan nama saya Kartika Indastianingrum, program studi sosiologi dengan NIM 20125111001. Halo, perkenalkan nama saya Rismalia Andira Putri dengan NIM 20125111004. Halo semua, perkenalkan nama saya Ibtu Suryadi Kusuma, saya dari Prodi Sosiologi dengan NIM 20125111003. Nama saya Albertus Sudirnamput dengan NIM 20125111005. Baik teman-teman, Semangat ya. jadi bagaimanakah sistem kelulusan pada tingkat SMA? Jadi pada saat sebelumnya ketentuan kelulusan siswa menengah atas ditentukan oleh ujian nasional atau UN. Dalam Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan volume 21 nomor 2, UN dikatakan sebagai cermin mutu pendidikan. Berdasarkan Permendikbud nomor 66 tahun 2013 tentang standar penilaian pendidikan, ujian nasional merupakan kegiatan pengukuran kompetensi tertentu yang dicapai peserta didik dalam rangka menilai pencapaian standar nasional pendidikan yang dilaksanakan secara nasional. Di tahun 2021, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan surat edaran atau SE nomor 1 tahun 2021 tentang peniadaan ujian nasional dan ujian kesetaraan serta pelaksanaan ujian sekolah dalam masa darurat penyebaran coronavirus disease atau COVID-19. Dengan dikeluarkannya SE ini, maka tentu merubah sistem atau syarat kelulusan pada tingkat SMA. Kedua, UN, iya betul. Kan sekarang kan UN itu di akhir jenjang. UN itu di jenjang akhir jenjang SMP dan SMA gitu. Sekarang kan kita ditengahkan jenjangnya, jadinya itu tidak bisa digunakan sebagai alat seleksi siswa. Sekarang ini kan yang dihukum itu siswanya. Nah, jadi bagaimana dengan sistem kelulusan tingkat SMA sekarang? Mari dengarkan pembahasan selanjutnya. Penghapusan UN yang diganti dengan asesmen kompetensi minimum menuai pro dan kontra. Terdapat dua tokoh RI yang pernah menyampaikan komentarnya mengenai penghapusan UN. Di antaranya terdapat Bapak Yusuf Kalla dan Bapak Buya. Yusuf Kalla berkomentar, jika UN dihapus, maka akan ditakutkan para siswa nanti akan lembek dalam belajar dan tidak memiliki ukuran kompetensi. Tokoh yang kedua ialah Bapak Buya, menyampaikan UN jangan dihapus secara serta-merta, karena di bawah negara model ini masih dipakai sebagai ukuran kompetensi belajar siswa dan mengganggu semangat belajar siswa tersebut. Ada beberapa sudut pandang dari khalayak yang bahwasannya penghapusan UN dirasa kurang efektif ketika digunakan hanya nilai rapot saja. Jika dinilai dari rapot saja, banyak siswa selama kegiatan belajar mengajar di kelas, kemudian ditambah ada yang mengikuti lomba-lomba, sehingga dapat menambah nilai. Namun di sisi lain, UN dirasa kurang pas jika dijadikan syarat akhir untuk mengenyam pendidikan, karena hanya berfokus pada beberapa mata pelajaran saja. Pada surat edaran yang diterbitkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 1 tahun 2021, terdapat beberapa hal yang dijadikan syarat kelulusan atau seleksi masuk ke jenjang yang lebih tinggi, yaitu pada poin 3 mengenai peserta didik dinyatakan lulus dari satuan atau program pendidikan setelah yang pertama, menyelesaikan program pembelajaran di masa pandemi COVID-19 yang dibuktikan dengan rapor tiap semester. Yang kedua, memperoleh nilai sikap atau perilaku minimal baik. Serta yang terakhir yaitu mengikuti ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan. Lebih lanjut juga dijelaskan pada poin 4 mengenai ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan, sebagaimana yang dimaksud pada poin 3, huruf C pada surat edaran, yaitu portofolio berupa evaluasi atas nilai rapor, nilai sikap atau perilaku dan prestasi yang diperoleh sebelumnya, seperti penghargaan atau hasil perlombaan. Yang kedua yaitu penugasan. Yang ketiga, tes secara luring atau daring, serta yang terakhir yaitu jenis kegiatan penilaian lain yang diterapkan oleh satuan pendidikan. Baik teman-teman, jadi itulah syarat yang terdapat pada surat edaran dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk menentukan kelulusan atau seleksi masuk ke jenjang yang lebih tinggi. Dalam melakukan perencanaan, tentu ada teorinya. Barclay-Hudson menyatakan taksonomi perencanaan antara lain sinoptik, inkremental, transaktif, advokasi, dan juga radikal. Padahal perubahan sistem kelulusan SMA ini bisa dilihat melalui teori sinoptik. Objek yang direncanakan dipandang sebagai suatu kesatuan yang bulat,
dengan satu tujuan yang disebut misi. Langkah-langkah perencanaan sinoptik meliputi yang pertama, pengenalan masalah, yang kedua, mengestimasi ruang lingkup problem, yang ketiga, mengklasifikasi kemungkinan penyelesaian, dan yang keempat, menginvestigasi problem, yang kelima, memprediksi alternatif, yang keenam, mengevaluasi kemajuan atas penyelesaian yang spesifik. Dikutip dari jurnal Aisyah 2018, dalam melakukan perencanaan pendidikan, ada beberapa prinsip umum yaitu komprehensif, integral, efisien, interdisipliner, fleksibel, objektif, kelengkapan dan keakuratan data, dan juga kontinu. Dalam beberapa klasifikasi atau pertemuan pers atau publik, Bapak Nadiem Makarim cukup yakin menjelaskan konsep tujuan dari perencanaannya ini, mulai dari zonasi, UN yang dihapus, dan juga mengenai merdeka belajar. Bagi banyak orang tua yang sudah investasi banyak untuk anaknya belajar untuk mendapat angka terbaik di UN, itu silahkan lanjut untuk 2020. Tapi itu hari terakhir UN seperti format sekarang diselenggarakan. Di tahun 2021 UN itu akan diganti menjadi asesmen kompetensi minimum dan survei karakter. Karena kondisi pandemik, sistem pendidikan juga berubah seperti yang dijelaskan sebelumnya. Maka, pembelajaran bisa dibantu dengan hadirnya aplikasi belajar. Sehingga yang diharapkan dari aplikasi itu berisikan materi yang berstandar nasional. Kemudian, pembelajaran harus tetap diselingi dengan pembelajaran tatap muka. Karena tentu berbeda suasana belajar secara langsung dengan belajar melalui daring. Namun, jika tidak memungkinkan untuk melakukannya sering, paling tidak seminggu 2 kali dengan pembatasan jumlah siswa. Sehingga dengan begitu, guru dapat mengontrol siswanya lebih baik dalam perkembangan belajar. Pemerintah melakukan penyuluhan atau sosialisasi penggunaan media teknologi yang baik dan benar pada siswa yang pengajar. Karena tidak semua dari mereka benar-benar paham atau bisa menggunakan teknologi secara tepat. Dengan ini, murid dan pengajar akan bisa mengakses konten atau penerapan cara pembelajaran yang menarik sehingga pembelajaran tidak jenuh. Nah, lalu bagaimana dengan masyarakat yang mengalami hambatan akibat ketidaksetaraan untuk mengakses infrastruktur teknologi dan mengalami kesenjangan konektivitas seperti daerah yang jauh dari perkotaan? A. Menyesuaikan pelaksanaan pembelajaran jarak jauh sesuai dengan kondisi regional seperti melakukan pembelajaran melalui radio. B. Membentuk gugus kerjasama di daerah untuk memberikan panduan dana BOS. C. Memberikan otonomi lebih luas kepada kepala sekolah. D. Meningkatkan kemitraan pemerintah dan swasta di bidang pendidikan dan teknologi. Baik teman-teman semua, itulah tadi pembahasan kelompok kita mengenai sistem kelulusan sekolah menengah atas. Terima kasih telah menyaksikan kami. Jika ada pendapat kami yang kurang berkenan di hati Anda, mohon dimaafkan. Sekian, sampai jumpa di lain hari.